Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih semua untuk teman-teman telah menghadiri acara workshop pelatihan web desain grafis dan konten media sosial. Sebelumnya mohon izin untuk teman-teman bisa on cam sebentar untuk dokumentasi. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak? Ya, untuk susunan acaranya kali ini yaitu yang pertama bacaan dan untuk penjelasan dari konten digital ini. Aku mungkin bisa share screen. Seperti halnya toko online, dan yang terakhir untuk desain lingkungan, periklanan, dan desain web yang biasa teman-teman lakukan buat tugas akhir ataupun tugas web set.
Nah, untuk prinsip utama dari Nah, untuk jenis basis desain grafis yang pertama yaitu ada vektor dan bitmap. Apakah terdengar untuk suaranya? Ya, untuk penjelasan bitmap sendiri itu gambar bertipe raster yang mengandalkan jumlah pixel. Ya, lebih contohnya seperti JPG, GIF, atau ING. Dan sedangkan untuk yang vektor merupakan serangkaian instruksi matematis yang berbentuk-bentuk garis dan bagian-bagian yang lain yang saling berhubungan satu sama lain. Dan vektor merupakan kebalikan dari bitmap, yaitu untuk filenya sendiri berekstensi DDR dan AI. Bisa geser Mas Agung. Dan untuk informasi lebih lanjut dan tutorialnya mungkin bisa dijelaskan secara langsung yaitu oleh Mas Agung sendiri. Nah, terima kasih. Untuk selanjutnya nanti bisa ada sesi tanya jawab. Mungkin barangkali teman-teman ada yang masih belum paham bisa ditanyakan. Terima kasih. Saya serahkan ke Mas Agung. Ya, terima kasih Mas Amar untuk waktunya. Setelah ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendesain. Berhubung ini judulnya adalah desain grafis konten sosial media sosial maksud saya. Maka saya akan mencoba untuk mendesain sebuah desain kaos lalu akan di-share ke Instagram dan saya akan mencoba untuk membuat semua desainnya. Yang pertama untuk desain kaos, di sini pertama saya share screen dulu. Nah, untuk desain kaos pertama kita cari mockup dulu mockup kaosnya di Google. Nah, setelah itu kita masuk langsung ke CorelDRAW. Di sini ada beberapa project-project yang telah saya buat. Lalu untuk membuat project baru caranya kita tekan Ctrl N lalu kita oke saja. Nah, di sini ada ukurannya. Ukuran workspace-nya adalah 4, lalu untuk orientasinya ini saya buat portrait. Di sini bisa diatur portrait ataupun landscape. Lalu file nama kita ganti file namanya Wujud Kaos. Nah, setelah kita tadi kan sudah mencari desain kaosnya di sini, lalu kita copy. Setelah itu kita tinggal paste di sini. Nah, untuk ide-ide desain kita bisa mencari di Google desain kaos. Nah, seperti ini kan ada banyak sekali desain untuk kita jadikan sebuah referensi. Kali ini kita coba untuk mendesain kaos dengan brand Mas Amar, yaitu Muammar Bakri.
Nah, pertama kita di sini pakai tool text, itu text tool di sini untuk membuat sebuah teks Muammar Bakri. Nah, di sini warna dasar adalah hitam, jadi nantinya kita harus mengubah orang ini menjadi putih agar terlihat kontras karena baju ini warnanya hitam. Nah, gimana caranya? Di sini ada beberapa warna sebelah kanan. Nah, ini kita klik kanan untuk merubah, klik kiri untuk merubah warna, dan klik kanan untuk mengganti outline-nya. Sini kita butuh untuk mengubah warna, jadi klik kanan saja. Nah, setelah itu warnanya otomatis terganti menjadi putih karena kita men-select warna yang warna putih. Lalu kita ganti fontnya. Kenapa saya pakai warna seperti ini? Karena ini warna dasar. Kita buat konsep monokrom saja biar nggak susah-susah. Nah, setelah itu kita taruh di tengah kaosnya. Pertama kita belah jadi dua saja kaosnya biar nanti bisa enak. Pertama kita buat kotak di sini hingga di tengah-tengah kaosnya. Nah, lalu kita select objek pertama yaitu kotaknya itu tadi, lalu kita select objek kedua yaitu kaosnya. Setelah itu kita intersect, di sini ada tools intersect untuk mengambil potongan antara dua objek. Nah, setelah sudah kita hapus saja kotaknya. Lalu untuk mensimetriskan objek secara vertikal yaitu dengan cara klik objek pertama lalu shift tahan lalu klik objek kedua, setelah itu kita pencet tombol C. Nah, setelah itu otomatis akan simetris secara vertikal. Nah, di sini kita geser agak ke bawah. Geser ini, jika kurang ke kanan kita tinggal geser saja ke kanan. Nah, setelah sudah seperti ini, kita buat konsep dengan pakai font dengan outline-nya saja. Contohnya seperti ini. Jadi di sini ada kotak silang itu kita hapus warnanya, lalu kita pakai outline warna putih di kanan, set outline. Setelah itu kita ganti di sini outline-nya menjadi blend fill, lalu kita klik scale with object agar font itu lebih bagusan sedikit. Lalu kita ubah ketebalan dari outline-nya itu tadi. Nah, seperti ini. Karena font ini jelek untuk dibuat outline, jadinya seperti ini. Maka kita bisa mengganti dengan cara pakai contour. Nih. Nah, caranya gini. Kita tarik dari objek yang kita buat tadi, lalu kita tarik, ketebalannya bisa kita atur dengan cara kita tarik. Setelah itu biarkan loading dulu. Nah, setelah itu kita pencet Ctrl K untuk memisah antara kontur yang warna merah itu tadi dengan objek yang warna putih maksud saya. Lalu kita potong antara merah dan putih ini. Jadi nanti warna merahnya bolong. Terus di sini yang namanya trim. Nah, setelah itu kita geser ke atas. Warna putih dulu, setelah itu kita geser ke atas. Seperti ini. Nah, kalau seperti ini kan terlalu menyatu, maka yang teks yang warna putih ini kita ganti menjadi kita tambahin outline warna hitam. Setelah itu kita atur ketebalannya dengan cara pencet F12 ya. Nah, setelah itu kita centang scale with object dan blend fill. Nah, sepertinya ini masih terlalu tebal, kita hapus lagi. Kita pakai contour. Lalu kita tebalkan sedikit saja. Nah, segini cukup, kita Ctrl-K. Lalu kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Setelah itu kita ambil konturnya tadi. Oh, nampaknya
spray-nya memang punya jelek untuk dibuat model seperti itu, kita ganti punya saja. Nah, setelah kita ganti, kita pakai metode yang sama seperti tadi, outline-nya diganti putih, setelah itu tanpa warna. Nah, karena ini masih gini berarti outline-nya ketebalan, kita atur lagi outline-nya di hairline. Kalau kurang tebal kita bisa atur. Nah, setelah itu kita rata tengah. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal duplikat dengan cara Ctrl D, lalu kita tata seperti ini, atas dan ke bawah. Kita kesalahan sebentar, Ctrl D, lalu kita geser ke bawah. Lalu kita tambahin satu lagi biar sama, yang di atas ada 3, yang di bawah ada 3 juga. Geser ke atas sedikit. Nah, setelah itu kita bisa menambahkan foto. Nah, kita cari dulu fotonya Mas Amar. Kita import dengan cara Ctrl I. Atau kalau memang tidak ada fotonya Mas Amar ya bisa diganti foto lain. Nah, jadi kalau nggak ada fotonya Mas Amar, ada foto ini kebetulan, nggak bagus ini. Nah, ini warnanya kan seperti ini. Karena konsep bajunya itu hitam putih, maka kita bisa ganti menjadi grayscale di bitmap. Lalu di sini ada mode, lalu ada grayscale. Nah, setelah itu sebentar ya. Nah, setelah itu kita tinggal taruh di tengah-tengah. Kalau memang kalian nggak suka pakai foto ya bisa pakai cuma tulisan seperti ini juga tidak apa-apa. Nah, ini contoh desain kas sederhana seperti ini. Lalu misalnya kita sudah membuat kaos ini, kita ingin membuat sebuah Instagram, lalu kita ingin memposting desain kaos kita yang telah kita buat. Nah, caranya seperti ini. Dikarenakan Instagram itu ukurannya adalah 1:1, maka kita harus membuat kotak dengan ukuran 1:1 juga dengan cara klik tulis rectangle di sini, lalu klik. Setelah itu kita tekan Ctrl atau Ctrl untuk mensimetriskan seluruh sisinya. Jadi objek yang kita buat adalah persegi sama sisi. Lalu karena kan kita pakai tema monokrom, kita tinggal pakai background warna hitam dengan warna hitam. Setelah itu kita klik desain kita, taruh di tengah dengan cara klik objek yang pertama, lalu shift tahan, klik objek yang kedua. Setelah itu kita tekan C sama E.
Nah, karena ini ketutupan, jadi kita harus taruh background hitam ini di bawah dengan cara menggeser. Nah, setelah itu kita kecilkan sedikit. Nah, kalau sudah seperti ini kita kasih judul, misalnya desain baju Amar. Nah, seperti ini. Kita tinggal taruh di atas. Apanya terlalu biasa, maka kita ganti saja, terserah. Nah, kalau sudah, kita tinggal buat kita tinggal ekspor saja dengan cara select semua objek. Setelah itu kita tekan Ctrl A. Nah, di sini kita bisa mengubah formatnya, ada JPG, ada PNG, ada PSD, PDF, ataupun AI. Nah, kita bebas bisa memilih. Setelah itu kita ekspor. Nah, di sini warna untuk JPG ada RGB, ada CMYK, dan ada grayscale. Sedangkan kalau format filenya kita ganti PNG, tidak akan ada format warna CMYK. Apa itu format CMYK biasanya? Format CMYK itu biasanya digunakan untuk percetakan. Sedangkan RGB hanya untuk postingan. Setelah itu kita oke. Nah, dikarenakan desain kaos ini terlalu sederhana dan desain fitnya terlalu sederhana, sebenarnya kita bisa mendownload template di Freepik. Kita search di sini. Di sini kita search Freepik saja. Nah, di sini kita tinggal search feeds Instagram. Tidak ada. Nah, di sini akan muncul beberapa feed seperti ini. Kalau kita mau pakai di sini ini bisa, kita tinggal download saja. Nah, di sini kita download. Nah, kita tinggal tunggu downloadannya. Nah, dikarenakan kaosnya ini seperti ini, kita bisa memotong hanya kaosnya saja ya, misalnya dengan cara seperti ini. Ada dua cara sebenarnya. Ini ada cara lama menggunakan Bezier. Nah, pertama kita membuat bentuk yang sama dengan kaosnya. Kita tinggal klik seperti ini, membuat sebuah garis, lalu disamakan dengan bentuk kaosnya. Misalnya seperti ini, kita buat asal-asalan aja. Kalau memang sudah kerja bisa dibagus-bagusin. Kita tarik. Nah, ini yang terakhir harus tepat di titik node. Itu ada tulisan node di situ. Nah, setelah itu kita klik. Nah, maka semua garisnya akan tersambung. Setelah itu kita intersect atau mengambil dari potongan dari dua objek. Sini ada intersect, kita ambil, lalu kita hapus objek yang tidak kita perlukan. Nah, seperti ini. Nah, sini kan kaosnya sudah jadi terpotong, lalu kita lihat downloadan kita tadi. Nah, karena ini formatnya PSD atau Photoshop, kita tetap bisa membukanya di CorelDRAW, tetapi filenya akan berupa bitmap semua. Tadi sudah diterangkan oleh Mas Amar. Apa itu bitmap? Bitmap adalah
gambar yang dihasilkan oleh kamera yang tersusun dari beberapa piksel-piksel, sedangkan vektor adalah sebuah gambar yang dihasilkan oleh komputer. Jadi tidak akan pecah atau ngeblur seperti bitmap. Nah, ini feed yang sudah kita download seperti ini. Kita tinggal select saja semua, lalu kita group dengan cara kita menekan Ctrl G. Setelah itu kita intersect lagi daerah yang kotak putih ini untuk menjadi feed Instagram. Dengan cara kita klik di pojok kiri atas, akan muncul tulisan note ke kiri bawah, ke kanan bawah maksud saya, sampai ada note juga. Setelah itu kita klik objek yang pertama, yaitu kotak yang kita buat tadi, lalu kita shift tahan. Setelah itu klik objek yang kedua dengan shift. Setelah itu kita intersect, lalu kita copy filenya, Ctrl C. Setelah itu kita pindah ke file yang kita buat tadi. Nah, sini akan keluar file yang kita ubah. Kalau sudah selesai seperti ini, kita bisa ungroup, karena ini group of 9 objek, kita bisa ungroup dengan cara Ctrl U. Setelah itu kita bisa hapus objek-objek yang tidak kita perlukan. Ini tidak kita perlukan, kita tinggal ganti dari sini saja. Kalau desainnya seperti ini kan kurang terlihat, kurang hidup, maka kita kasih shadow atau bayangan di sini dengan cara kita geser seperti ini, tarik. Itu kalau sudah sampai pojok, kita akan jadi sebuah bayangan di sini. Nah, setelah kita hapus semua objek-objek yang tidak kita perlukan seperti ini. Dan juga konten ini bisa kita ganti menjadi brand kita atau nama dari produk kita. Jadi misalnya produk kita adalah namanya desain baju amar. Nah, kita tinggal ganti fontnya dan warnanya. Karena backgroundnya putih, maka fontnya diganti menjadi hitam. Kalau masih tidak terlihat, ini posisinya ini di layer paling bawah. Nah, kita harus memindahnya di layer paling atas dengan cara klik kanan. Kita select objeknya tadi, lalu kita klik kanan, lalu kita order to front of page, jadi ditaruh di paling atas sendiri. Nah, setelah itu fontnya kita ganti dulu. Ganti seperti ini saja. Kita perbesar sedikit agar lebih kelihatan. Nah, kalau misalnya kita tidak punya brand, kita mau membuat brand, kita bisa mencantumkan logo di sebelah sini atau di sebelah kanan atas, terserah. Tapi sebelum itu kita harus membuat brand dulu. Misalnya brand dari kaos Amar yaitu Delta Satu ya Mas Amar ya, benar. Nah, kita ganti tulisannya jadi tulisan yang handwriting atau seperti tulisan tangan. Nah, seperti ini misalnya. Nah, kalau tulisannya belum terlalu kelihatan, kita bisa kasih outline dengan cara klik kanan, lalu set outline color. Kalau kurang tebal, kita bisa atur ketebalannya dengan cara klik atau tekan F12, lalu kita sesuaikan outline-nya. Setelah itu kita oke. Nah, kita taruh kanan atas saja karena sebelah kiri bawah sudah ada nama produknya.
Nah, setelah itu kita hapus lagi objek yang kita tidak perlukan. Kalau ini terlalu ramai, kita pindah ke sini saja. Nah, kita perbesar. Nah, sepertinya sudah cukup seperti ini. Lalu kita bisa ekspor sini. Nah, setelah sudah, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini. Ini adalah hasil yang kita sudah buat tadi, yaitu desain kaos Amar. Nah, itu untuk desain satu feed. Nah, misalnya kita mau membuat feeds seperti pembukaan. Jadi kita membuat misalnya grand opening apa gitu. Kita bisa buat feed dengan ukuran 300 x 100. Kita pakai warna putih juga. Karena feednya tadi warna putih, maka kita pakai warna putih juga. Setelah itu kita ambil beberapa objek yang kita pakai di sini. Kita duplikasi saja. Nah, lalu kita hapus yang tidak kita perlukan seperti ini. Nah, di sini kita mau ngasih tulisan misalnya grand opening atau coming soon. Nah, kita taruh tengah. Nah, kenapa kok ini 300 kali 100? Karena ini nanti akan dibagi 3, yaitu 100 kali 100 mili 3 kali, karena feed Instagram itu isinya 3 feeds, lalu kita ganti feeds yang atas gitu. Jadi bukannya cuma 3 feeds aja. Nah, setelah itu kita ganti fontnya. Pakai ini aja. Kalau dirasa kurang bagus tulisan besar kecil seperti ini, kita bisa ganti dengan cara blok semua font. Setelah itu kita change case jadi uppercase. Nah, seperti ini. Terus sudah kita kasih brandnya Delta Toko, kita taruh atas. Setelah itu nah, setelah objek-objek inti yang kita perlukan sudah ada, kita tinggal kasih objek-objek hiasan-hiasan di samping seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal edit warnanya. Dikarenakan ini tadi kan kita download filenya itu adalah PSD atau Photoshop, dan filenya itu berbentuk bitmap. Jadi untuk merubah warnanya, kita harus merubah bitmap ini menjadi vektor dengan cara kita klik objeknya, lalu kita trace bitmap. Setelah itu kita pakai quick trace saja biar cepat. Nah, setelah sudah kini objek ini bisa menjadi vektor, dan di sini akan tertulis curve. Bedanya tadi di sini ada shape atau biasanya bitmap tulisannya. Nah, lalu kita bisa mengganti warnanya di sini. Jadi kita pakai warna kuning, bisa kan? Ini tetap.
Untuk yang ini kita ganti aja, misalnya warna putih, kita trace dulu, setelah itu kita ganti warna putih. Sini. Lalu kita taruh sini untuk hiasannya. Setelah dirasa cukup untuk desain page-nya, kita tinggal memotong ukuran kotak-kotak kali. Nah, pertama caranya adalah kita grup dulu objeknya. Setelah itu kita buat persegi dengan ukuran 100 kali 100. Nah, di sini objek yang kita klik di sebelah sini akan ada ukuran dari objek tersebut. Kita bisa ubah objeknya dengan ukuran 100 mili. Setelah itu kita rata kiri dengan cara klik objek pertama, lalu kita shift A, setelah itu kita klik objek kedua, lalu kita tekan E untuk rata secara horizontal. Setelah itu kita tekan L untuk simetris rata kiri. Lalu di sini kita pakai intersect untuk mengambil objek yang kita akan ekspor. Setelah itu kita pindah ke tengah dengan cara klik atau tekan C untuk mensimetriskan secara vertikal. Setelah itu kita intersect lagi, setelah itu yang kanan kita tekan R, otomatis ke kanan. Setelah itu kita intersect lagi. Nah, setelah itu kita hapus rectangle-nya. Nah, di sini sudah terpotong satu-satu. Nah, di sini kan masih ada garis hitam. Nah, seperti ini kalian bisa menghapusnya dengan cara klik objeknya, setelah itu klik kanan pada icon silang di sini. Nah, setelah itu tidak akan ada garis hitam. Di sini kita hilangkan saja. Ini juga. Nah, kalau sudah ini nanti kalian bisa ekspor satu persatu. Misalnya ini kita namain fit 1. Nah, nanti kalian urutan untuk postingannya dari yang sebelah kanan, lalu yang tengah, lalu yang kiri. Itu lagi fit 2. Terus kita ekspor lagi fit 3. Nah, setelah selesai kita tinggal memposting page atau karya yang sudah kita buat ini. Ada yang ingin ditanyakan? Barangkali ada yang masih belum paham dan ada yang ingin ditanyakan. Silakan, apa ada yang ingin bertanya? Mungkin bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Barangkali malu-malu. Gimana, ada yang mau nanya atau ada yang mau nanya gimana sih caranya bikin poster atau banner gitu? Bisa saya jawab. Untuk membuat poster sama banner sebenarnya juga gampang. Kalau kita kekurangan ide untuk membuat, kita bisa cari di sini. Misalnya kita mau membuat poster, kita
search saja poster di sini. Setelah itu, nah di sini banyak pilihan poster yang akan kita inginkan. Kita tinggal klik lalu kita download saja. Dan kita sesuaikan redaksi apa yang mau dimasukkan ke dalam poster ini. Nah, di sini kalian akan melihat beberapa desain poster teman-teman yang akan sama di sini. Nah, lalu misalnya kalian ingin membuat sebuah TV, kalian bisa search di sini juga TV. Nah, di sini nggak semua mohon maaf tadi lupa share screen ya. Di sini di FreePic banyak contoh desain seperti TV, poster, dan banner dan lain-lain. Untuk Maili Salina, izin bertanya Kak, di Indonesia kan punya hukum untuk copyright. Nah, untuk mendapatkan gambar atau ikon yang tidak ada copyrightnya di mana? Sebenarnya di FreePic ini semua itu gratis, tapi ada kebijakan. FreePic mempunyai kebijakan sendiri, yaitu desain yang kita ambil dari sini tidak boleh diperjualbelikan. Misalnya kalian disuruh buat logo BUMN misalnya. Nah, kalian desainnya cari di sini. Nah, kalian cari desain di sini. Nah, misalnya kalian mau buat logo BUMN, terus kalian pakai logo yang ini. Nah, itu tidak boleh karena kebijakan dari FreePic itu tidak boleh diperjualbelikan. Saya lupa di mana tempatnya. Ya, seperti itulah kira-kira. Dan biasanya FreePic di sini itu ada watermarknya. Jadi harus disertakan biasanya. Seperti itu. Apa ada yang ingin tanya lagi? Silakan. Lanjut, contoh untuk pembuatan poster. Misalnya kita ingin membuat poster technopreneurship, search saja poster. Nah, kita tinggal pilih desain yang sekiranya cocok dengan tema yang akan kita buat. Sebenarnya itu yang susah, untuk mencocokkan tema dengan poster yang akan kita download. Dan download pun tidak semudah itu. Nah, misalnya pakai yang ini, kita download. Nah, setelah downloadannya selesai, kita bisa buka. Ini formatnya PSD juga. Nah, biasanya di FreePic itu ada beberapa format, yaitu PSD, EPS, AI, dan CTR. Apa itu formatnya? Itu PSD pertama, PSD itu Photoshop, AI untuk Adobe Illustrator, lalu CTR untuk CorelDRAW. Sebentar, ini masih loading. Nah, kadang kita download template pun hasilnya seperti ini, kadang rusak. Jadi download template pun banyak cobaannya. Nah,
kita sudah dapat desain intinya di sini. Nah, misalnya mau buat poster tekno. Nah, di sini kita sudah dapat desainnya, kita tinggal ubah font, warna, dan lain-lain. Nah, di sini karena backgroundnya warnanya tidak bisa diganti karena masih berformat bitmap, kita ganti menjadi vektor. Setelah itu kita ganti warnanya menjadi putih. Kita taruh di paling belakang, lalu kita hapus background yang lama. Nah, untuk fontnya di sini kan warnanya seperti ini. Kalau kita misalnya ingin warnanya tetap seperti ini, kita bisa contek warnanya atau mengcopy warnanya di sini, add colors to color palette, lalu kita klik Ctrl, tahan, lalu kita klik warna-warna yang akan kita copy. Nah, 3 warna sudah cukup. Nah, untuk fontnya misalnya kita buat webinar entrepreneurship. Nah, ini misalnya kita ingin membedakan font dari webinar dengan font technopreneurship, kita pisahkan dulu. Kita Ctrl K. Nah, setelah itu font ini terpisah. Kita bedakan untuk penekanan di tulisan webinarnya. Nah, untuk menekankan tulisan kita harus membuat tulisan ini berbeda dari tulisan yang lain. Bisa dengan membedakan warnanya, bisa dengan membedakan ukurannya, terserah kalian bagusnya bagaimana. Terus ini dikecilin dikit slide. Setelah itu kita rata tengahkan dulu. Technopreneurship. Kita ratakan. Lalu kita ganti warnanya seperti yang di bawah. Karena kombinasi warnanya sudah bagus. Nah, kita tinggal taruh di paling atas. Ini kita hapus. Hapus semua objek-objek yang tidak kita perlukan. Lalu kita sini bisa mengisi dengan misalnya jadwal kita. Misalnya Sabtu. Sabtu 6 November 2021. Hanya kita ubah jadi lebih bagusan lagi. Lalu kita duplicate di infonya via Google Meet. Nah, kalau misalnya kita ingin mencantumkan icon dari Google Meet-nya, kita bisa download di Platikon. Kalau kita langsung search di sini Google Meet logo vektor. Apa harus vektor? Karena biar misalnya kita mau mengubah warnanya itu gampang dan gambarnya itu tidak akan pecah. Beda seperti bitmap yang biasanya berformat JPEG, PNG, dan lain-lain. Di sini kita buka. Kita tarik ke sini. Oke. Nah, warnanya hitam.
ini terkunci. Ini tidak bisa diklik. Seperti ini kita grup dengan cara tekan Ctrl G. Setelah itu kita pindah sini. Selesai, kita bisa kasih nama moderatornya, misalnya Muammar Bakri. Kita buat nama di sini, Muammar Bakri Harga. Nah, jadi nanti tulisan Muammar Bakri ini menjadi spot centernya. Nah, kita import fotonya Mas Amar, karena saya nggak punya fotonya Mas Amar, kita pakai foto sembarang ya. Ini pakai. Nah, kita taruh sini. Importnya dengan cara tekan Ctrl I, lalu kita select filenya, terus kita import. Setelah itu masuk ke sini, kita kasih nama Muammar Bakri. Nah, gimana cara mengatasi gambar dengan tulisannya menyatu seperti ini? Kita kasih outlet saja warna putih. Sini kita ganti warnanya. Nah, setelah sudah, font ini akan lebih bisa terbaca daripada yang tadi. Cukup. Lalu sebagai moderator misalnya. Nah, kira-kira seperti ini penataannya. Untuk penataan terserah kalian maunya seperti apa. Kita tinggal hapus objek-objek yang kita tidak perlukan. Nah, setelah itu kita tinggal kasih kontak person dan lain-lain. Nah, untuk media sosial biasanya kita tidak perlu mengirim berupa file CTR ke teman kita. Misalnya Mas Amar mau mengedit file ini, kita tidak perlu mengirim file berupa CTR, kita cukup mengirim bentuk JPEG atau PNG. Jadi kita ekspor saja. Jadi nah, setelah sudah seperti ini, maka player akan otomatis masuk di sini. Kita refresh, nah, masuk di sini. Dan ini yang sudah kita buat tadi. Nah, itu saja dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kembalikan lagi ke Mas Amar. Ya. Terima kasih. Kami tutup untuk kegiatan workshop kali ini. Kami ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah hadir mengikuti pelatihan desain dari kami yang diisi oleh materi Mas Agung. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kekurangannya. Dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman bisa lihat dari room. Terima kasih.